Yang pertama, syukur bukan hukuman mati. Itu dulu. Ya. Jadi bukan hukuman mati. Yang kedua, perjuangan masih panjang. Masih ada banding, kasasi, dan yang ketiga, pertimbangan hukum majelis hakim 99% mengcopy pasta tuntutan dan replik dari jaksa. Mengcopy pasta. Ya. Contohnya, ya. Contohnya, ada nggak kalian lihat pertimbangan hakim mengenai perintah dari Teddy Minahasa tanggal 24 September agar musnahkan, tidak dipertimbangkan sama sekali. Harusnya dipertimbangkan. Ya, kalaupun ditolak harusnya dipertimbangkan. Karena apa? Sebagai contoh, orang bisa aja contohnya suatu tindak pidana akhir pada mau dilaksanakan tiba-tiba dia berubah pikiran. Mengatakan tidak jadi. Itulah yang dikatakan oleh semua saksi ahli, yaitu Jamin Ginting, Eva, Elwi Daniel, semua dokter dan profesor, semua mengatakan kalau seorang yang merencanakan suatu tindak pidana pada akhirnya kemudian dia mengatakan tidak jadi, maka dan dia sudah mengatakan itu kepada orang yang harusnya bersama-sama melakukan, itulah namanya tidak ada meeting of mind. Sudah tidak ada lagi pertemuan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana itu. Itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim. Tanggal 28 September jelas-jelas semua saksi mengatakan bahwa Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan. Yang kedua, mengenai menikmati uang. Mana ada saksi? Tidak ada saksi. Yang ada saksi hanya si Dodi. Tidak ada saksi yang mengatakan bahwa dia menerima uang. Tidak ada sama sekali. CCTV juga mengatakan tidak. Ya, apalagi? Ya, juga tidak ada saksi mengenai penukaran sabu dengan tawas. Tidak ada sama sekali saksi. Jadi nggak dipertimbangkan bahwa memang tidak ada saksi. Jadi semuanya putusan hakim tersebut mengambang. Sangat mengambang, dan yang paling parah adalah yang sama sekali menyampingkan pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa apabila buktinya adalah bukti elektronik seperti WA chat, harus di digital forensik secara utuh. Secara utuh, ini tidak dipertimbangkan. Berarti hakim benar-benar melanggar Undang-Undang ITE. Hakim telah melanggar hukum acara. Begitu parahnya pelanggaran semuanya. Ya, benar-benar mengcopy pasta pembelaan replik daripada jaksa. Itu kira-kira. Udah pasti banding. Sampai PK nanti, masih panjang perjalanan ini. Ya. Itu yang sabu di Jakarta itu belum bisa dibuktikan ya Bang? Makanya saya bilang, sabu di Jakarta tidak ada bukti labnya apakah itu sama elemennya dengan sabu dari Bukit Tinggi. Tidak di lab. Tidak di lab, padahal waktu itu dalam waktu pemeriksaan BAP, Teddy Minahasa sudah mengatakan kepada penyidik, kenapa tidak di lab? Karena sejak awal Teddy Minahasa sudah curiga bahwa yang ditangkap itu dari berbagai kasus di Bukit Tinggi adalah 45 kg. Ya kan? Kenapa kok yang akhirnya cuma 40-an? Ya, akhirnya berkurang jadi 39,5. Jadi sejak awal sabu tersebut sudah menguap hampir 5 kg. Ya, dan kedua, apa susahnya memeriksa bekas residu daripada tawas dan sabu tersebut? Itu digali, dicek benar nggak itu tawas. Ini tidak diperiksa sama sekali. Tidak ada uji lab perbandingan antara sabu yang di sini sama sabu yang di Bukit Tinggi. Dan yang lain, semuanya tidak ada saksi 2 orang. 1 saksi semuanya.